Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Episode 270. Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Banyak orang yang bisa melihat perbuatan memalukan dari pihak penyelenggara acara. Tidak hanya 10 tantangan master yang dilakukan berturut-turut. Setiap master batu judi bahkan menghabiskan waktu selama 1 jam. Ini sangat tidak masuk akal sama sekali. Tetapi satu-satunya hal yang agak manusiawi adalah pihak penyelenggara menyiapkan sebuah kursi untuk Rahman. Ketika pihak penantang sedang meneliti rostone-nya, dia bisa duduk untuk istirahat di atas kursi. Juga menyediakan teh dan kopi untuk Rahman. Namun, meskipun demikian, setelah begadang semalaman, Rahman pasti tidak akan sanggup bertahan. Jika saat itu dia benar-benar bisa masuk dalam 8 besar, dia juga bukan halangan bagi Arga lagi. Benar saja, penantang berikutnya harus beradu mulut dengan Rahman dulu. Kemudian setiap penantang menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam. Yang paling menjijikkan adalah karena ketika dia beradu mulut dengan Rahman dan Rahman langsung mengabaikannya. Dia bahkan menghabiskan waktu hampir 2 jam. Sampai pembawa acara mendesaknya 2 kali. Dia baru mengatakan hasilnya. Dan selama waktu ini, Rahman duduk di kursi sambil menutup matanya untuk beristirahat. Meskipun orang-orang ini melakukan perbuatan yang memalukan, tapi semakin lama mereka berlarut-larut maka semakin banyak waktu untuk Rahman beristirahat. Mungkin bagi kebanyakan orang, ini pasti tidak bisa benar-benar untuk istirahat. Tapi berbeda dengan Rahman, dia sejak kecil sudah melatih cara untuk menjaga kesehatan. Selama dia bermeditasi dengan tenang maka dia bisa segera menghilangkan suara di sekitarnya dan bisa benar-benar memakai waktunya untuk istirahat. Selama waktu ini, meskipun penyelenggara acara menyiapkan banyak minuman menyegarkan untuk semua orang, tapi mereka yang sudah berumur, semuanya kembali ke kamar mereka untuk istirahat setelah jam 12 malam. Setelah lewat tengah malam, hanya kurang dari separuh anak muda yang tinggal untuk menyaksikan momen munculnya keajaiban itu. Alpius dan Jason dan orang lain yang sudah tua, kembali beristirahat setelah jam 1 pagi. Bahkan beberapa murid Jason juga kembali ke kamar mereka. Hanya tinggal Sinta sendirian di sana. Melihat Rahman dengan mudah menghancurkan lawannya di atas panggung, Sinta bersemangat bangkit dan menyemangati Rahman. Maka dia menarik perhatian anak muda lainnya. Tapi dia tidak peduli sama sekali. Pada saat ini, di matanya, Rahman adalah seorang pangeran berkuda putih yang sangat luar biasa. Sayangnya dia sudah berkeluarga, tapi, memangnya kenapa? Pria yang luar biasa pantas mendapatkan cinta yang banyak. Luna tidak pantas untuknya. Pria seperti dirinya. Hanya wanita sebaik aku Sinta yang pantas untuknya. Sinta mencicipi kopinya dengan lembut. Mata-mata orang yang mengaguminya di sekitarnya sama sekali tidak dilihatnya. Dia langsung mengabaikan mereka. Malam ini, hanya ada satu sosok di atas panggung yang membuat hatinya berdetak kencang. Malam ini, Rahman tidak sendirian. Seluruh penggemar batu di kota Yuzoda, semuanya akan menemaninya di depan TV. Banyak orang yang begadang, demi menyaksikan keajaibannya terjadi. Mereka pergi, membeli kopi dan minuman untuk mencegah ngantuk lainnya untuk menemani Rahman. Akhirnya, pada jam 8 pagi hari berikutnya, Rahman menghadapi tantang terakhir. 9 penantang lainnya sudah dihancurkan dengan kejam olehnya. Melihat Rahman yang selalu berhasil menebak jenis batunya dan setiap babak ketidakakuratan tebakannya tidak lebih dari 10 gram, semua orang yang menemaninya tidak bisa tidak mengaguminya. Pada malam ini, penggemar Rahman mendadak meningkat tajam. Bahkan jika dia kalah pada babak terakhir, juga tidak akan ada orang yang berani meragukan kemampuannya. Ketua Offshore Rostone Association, Wakil Ketua, Master Batu Judi peringkat pertama Arga dan orang lain yang melihat hasil pertarungan ini. Wajah mereka semua sangat jelek. Tapi yang membuat mereka lega adalah bahwa malam ini,
Mereka pasti telah menghabiskan banyak energi Rahman. Selanjutnya meskipun Rahman bertemu Arga, dia juga bukan lawan bagi Arga lagi. Dalam hal ini, bahkan Arga juga penuh kepercayaan diri. Batu judi memang sangat menguras energi pikiran. Rahman sudah bertarung sepanjang malam. Meskipun dia masih muda, dia pasti sudah tidak sanggup lagi. Yang paling penting adalah, mereka tidak memberikan kesempatan kepada Rahman untuk istirahat. Setelah babak terakhir ini selesai, mereka akan langsung masuk babak 8 besar. Tidak peduli siapa lawan yang dihadapi Rahman, dia pasti akan kalah. Sekarang mereka hanya tinggal seorang Arfan sebagai saingan saja. Pada saat ini, Arfan juga sedang memperhatikan hasil Rahman tadi malam. Ketika dia melihat data Rahman menghancurkan setiap penantangnya, dia juga mengambil napas dalam-dalam di hatinya. Sejujurnya, kesalahan terkecilnya adalah 7 gram. Tapi dia yang paling baik. Dia hanya pernah salah 10 gram sekali. Kesalahan biasa yang dilakukannya adalah antara 10 gram sampai 15 gram. Jika dibandingkan dengan Rahman, nilainya tidak bisa dibandingkan dengan Rahman. Anak ini luar biasa sekali. Meskipun bahkan William yang bertanding, dia juga tidak bisa melakukan kesalahan kurang dari 10 gram. Arfan berkata dengan kagum, benar. Yang paling penting adalah, dia masih harus menerima tantangan 11 master berturut-turut. Para penantang ini sengaja mengulur waktunya sampai sekarang. Sedangkan dia seperti tidak terpengaruh sama sekali. Ini benar-benar menakutkan. Pria parubaya yang menemani Arfan datang ke kompetisi juga berkata, penampilan Rahman tadi malam benar-benar tidak terduga. Bahkan banyak orang yang memandang rendah Rahman sebelumnya. Pada saat ini, mereka semua sangat mengaguminya. Penampilan Rahman tadi malam benar-benar hanya dapat digambarkan sebagai iblis. Pada saat ini, jauh di kota Yuzoda sana, meskipun mereka semua begadang menemani Rahman semalaman, tetapi mereka semua masih bersemangat. Mereka terus menyemangati Rahman di samping TV. Selama Rahman bisa memenangkan pertandingan ini, dia tidak hanya menciptakan keajaiban, dia akan menjadi 8 besar yang sebenarnya. Dia juga akan mempermalukan wajah offshore Rostone Association. Aris Raffi dan yang lainnya yang meremehkannya juga tidak peduli dengan sarapan mereka. Mereka semua melototi TV. Mereka menunggu Rahman untuk menghancurkan penantang terakhir. Setelah penantang terakhir naik ke panggung, dia pada awalnya ingin beradu mulut dengan Rahman. Tetapi Rahman bahkan tidak melihat dan langsung bersandar di kursi dan menutup matanya. Meskipun dia merasa sedikit marah, tapi hasil yang menakjubkan dari Rahman, mau tidak mau membuat dia harus mengaguminya. Pada akhirnya, tanpa diduga, dia langsung mengaku kalah dan tidak jadi bertarung. Meskipun pihak penyelenggara berjanji untuk memberinya sejumlah uang dan menyuruhnya setidaknya menghabiskan waktu 1 jam untuk bertarung dengan Rahman. Tapi setelah melihat 9 penantang dihancurkannya dengan kejam, dia akhirnya tidak ingin membuat reputasinya turun dan memilih untuk menyerah dengan pertandingannya. Ini membuat Syarif dan beberapa orang lainnya terkejut dan juga marah. Tapi tidak masalah. Pada saat ini, Rahman di mata mereka, energinya pasti sudah terkuras habis. Pertandingan akhir berlanjut atau tidak, sudah bukan masalah besar lagi. Rahman merasa terkejut dan membuka matanya. Dia melihat penantangnya. Tapi dia juga tidak banyak berbicara. Pada saat ini, pembawa acara mau tidak mau harus mengagumi bahwa Rahman secara resmi masuk dalam 8 besar. Ada tepuk tangan meriah dari penonton. Banyak orang yang berdiri dan memuji Rahman. Pertandingan Rahman tadi malam pantas mendapatkan pujian mereka. Setelah suara sorakan berakhir, pembawa acara berkata lagi, sekarang masuk 8 besar menjadi 4. Rahman langsung menyela pembawa acara. Dia mengambil mikrofon dari tangannya dan berkata dengan keras, Arga, jika kamu tidak ingin menjadi pengecut maka keluar dan lawan aku. Kita berdua tidak perlu cabut undi lagi. Bersambung.